kami ini sebagai materinya. Kemudian kalau di Kristen, kalau saya anggaplah dulu persamaannya di Kristen itu kan, aku dan Bapa satu. Nah, kalau kami memandang, ibaratkan aku dan Bapa satu, kalau seandainya itu disuguhkan kepada Islam. Nah, kalau kami itu akan beranggapan bahwasanya begini, bahwasanya kalau konteks Islam lah dulu ya, mohon maaf ya, Isa putra Maryam itu seorang nabi. Berarti aku dan Bapa satu itu kami pahami, dia itu kan menyampaikan untuk kami nih. Ibaratkan kalau ke kami lah diibaratkan kan. Nah, kami bermakna bahwasanya bukan menyatakan dia satu dengan Tuhan. Karena dia itu seorang misionaris, dia seorang misi, menyampaikan misi kepada kami. Kalau dia menyatakan seperti itu, kan berarti kami juga bisa menyatu dengan Bapa. Iya, iya benar. Nah, kalau kami memandang gitu. Udah Bang. Jadi makanya kalau kami mengatakan itu qul huwallahu ahad, berarti itu dalam intiannya itu makanya kita di dalam bahasa Jawa itu kan manunggaling kaula Gusti. Nah, kalau di Kristen enggak, saya tengok cenderung kepada Yesusnya itu adalah Bapa. Apa? Nah, kalau saya memandang. Nah, jadi di sini saya tengok kalau perbedaan yang signifikan antara Muslim dengan Kristen. Iya, gini bang. Perbedaan itu ya, karena memang antara Muslim dan Kristen itu bukan berbeda pandangan, tapi berbeda yang dipahami Muslim itu tidak seperti yang tertulis di dalam Alkitab mengenai Yesus. Nah, gitu loh bang. Nah, mengenai Yesus itu tidak hanya separuh-separuh seperti abang bilang misalnya. Satu itu tidak berarti menyatu dengan Bapa. Bukan, kalau manusia benar bang. Kalau kita tidak dikatakan, Alkitab itu secara utuh bang dibaca bang. Nah, manusia sekalipun bisa dikatakan dia satu dengan Allah, misal satu visi misinya, ya satu misalnya pekerjaannya, bisa. Tetapi manusia tidak dikatakan, kita ini tidak dikatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Itu kata Alkitab mengenai Yesus bang. Terus Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Gitu loh. Tidak ada manusia yang berani ngaku seperti itu. Itulah bedanya kita dengan Yesus bang. Jadi kesatuan Yesus dengan Bapa itu praeksistensinya memang dia adalah keluar dan datang dari Allah gitu loh. Itu kata Yesus bang. Iya. Nah, kalau di kami Muslim, kalau itu disuguhkan kepada kami akan seperti yang saya katakan itu. Karena begini. Iya, karena makanya di Timur Tengah ada kita kenal dengan. Iya, saya paham. Kami Gini bang, tadi sudah saya bilang toh bang. Halo? Ya, tadi kan sudah saya bilang bang. Silakan. Lanjut. Kita ini berbeda dengan Yesus. Jadi banyak teman-teman Muslim memahami Yesus itu hanya sebatas setelah dia eksis sebagai manusia. Tetapi kekristenan itu melihat praeksistensinya sebagai manusia. Itu yang dikatakan Alkitab secara utuh. Membaca Alkitab itu secara utuh, Pak. Jadi kita memahami siapa Yesus itu ya baca Alkitab secara utuh, tidak diambil potongan-potongan untuk mendukung apa yang kita pahami gitu loh. Itu kira-kira, Pak. Silakan, Pak. Iya. Enggak. Silakan, Pak. Kalau di Timur Tengah ada lagi ajaran Mu'tazilah, yaitu anak al-haq. Saya adalah Tuhan itu sendiri. Lebih ekstrim lagi. Sebagai dampak daripada qul huwallahu ahad. Tapi bagaimana? Di dalam satunya dengan Tuhan, dia itu kan satunya dalam bentuk makhluk. Makanya kalau Allah Maha Kuasa, dia hanya kuasa. Di situ kami bisa mengaplikasikan di dalam diri kami bagaimana kuasanya Tuhan, bagaimana kasih sayangnya Tuhan.
kalau kami di situ pemaknaannya, Bang. Kalau ibaratkan aku dan Bapa adalah satu, disodorkan kepada kami, kalau cara pandangnya itu, bayinil haq, ana al haq. Saya diantara, saya berbranding dengan yang hak, yang paling kuasa, yang paling benar. Jadi sehingga orang aliran yang ini dianggap terlalu keras, karena ada di Timur Tengah, kan Mu'tazilah, dan di Indonesia menunggaling kaul Gusti. Sebenarnya ini fondasi hakiki daripada pengajaran Maryam kalau di kami. Nah, Berbeda, Bang. jadi kalau Berbeda. perbedaannya signifikan, Konsepnya yang saya berbeda, lihat. Bang. Ini loh, Bang. Saya sudah paham apa yang Abang maksud. Manunggaling, apa tau? Kaula Gusti itu bukan seperti itu. Jadi kita yang menyatu dengan Allah, gitu loh. Bukan begitu konsepnya Yesus. Iya, benar. Iya, Yesus itu pada mulanya adalah Allah, gitu loh. Itu yang dikatakan Alkitab, Bang. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Itu. Kalau kita beda, Bang. Kita yang menyatu. Yang awalnya tidak satu dengan Allah, gitu loh. Kalau itu manunggal itu begitu, Bang. Tapi Yesus tidak menunggal, Bang. Awalnya nggak satu lalu dia satu, bukan. Dia justru awalnya itu. Iya, ya, silakan. Kalau aku di situ yang kulihat perbedaannya. Jadi kalau selebihnya itu hanya sekedar basa-basinya itu semua, percekcokan apa semua saling pertentangan itu, iramanya aja biar hidup pembicaraan. Tapi kalau pandangan saya secara keseluruhan di situ. Iya, karena apa namanya? Berbeda apa ya? Tidak memahami. Kalau kami Kristen itu, Bang, memahami Yesus itu secara utuh. Ceritanya gitu. Karena tidak mungkin Yesus itu seperti kita. Menyatunya itu hanya manunggal, tetapi Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kan? Sama di dalam Islam, wal awalu wal akhiru. Itu toh. Jadi perbedaannya, Bang, kalau di kami, kalau orang yang sudah aku dan Bapa satu itu tercapai, dia mampu mengamalkan itu, amalkan kul huwallahu ahad, manunggaling kalau Gusti, ana al haq. Ini kan satu apa ini? Aku dan Bapa satu, ini kan satu versi nih. Cuman berbeda apa aja lah kan? Beda, Bang. Gini, Bang. Saya sudah paham maksud Abang. Kalau kita menyatu dengan Allah harus ada sesuatu yang harus kita kerjakan gitu. Ulama-ulama yang dengar dulu, Bang. Kalau kita disebut satunya itu kita harus mengerjakan sesuatu, misal melakukan sesuatu agar kita bisa satu. Itu kan itu kira-kira pendapat Abang tadi. Tetapi Yesus itu, Bang, bukan begitu. Yesus itu awalnya memang dia Allah. Dia memang satu dengan Allah itu, gitu loh. Itu dia datang sebagai manusia ke dalam dunia ini. Dia awalnya satu gitu, dengan Allah. Enggak, kalau di kami ya itu, kalau Bang, bagi ulama-ulama yang sudah sanggup mengamalkan. Jadi kalau begini, kalau Yesus yang dipahami Kristen gini, Bang, sorry Bang, saya potong. Kalau Yesus yang dipahami Kristen misalnya memakai perspektif Abang Islam, salah. Karena tidak seperti itu ceritanya gitu loh, Bang. Jadi nggak bisa Abang memahami Yesus yang kami percaya memakai perspektif Islam. Tidak, karena Abang tidak menggunakan perspektif kami apa yang dikatakan Alkitab mengenai Yesus. Nah, misalnya gini, Abang kan hanya tahu Yesus itu sebagai manusia. Ada ayat mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku ada, kata Yesus. Kan itu udah bertentangan dengan apa yang Abang pahami, itu dibantah oleh Yesus sendiri. Abang kan taunya cuma Yesus setelah dia jadi manusia. Tetapi Yesus membantah itu, sebelum Abraham jadi, kata Yesus, aku ada. Gitu loh. Iya. Enggak, kalau kami begini, kalau kami itu cenderung memahami firman itu untuk kami lakukan. Nah, kalau kami gitu. Jadi kalau umpamanya contohnya begini, ulama yang sudah sanggup manunggaling kaula Gusti, contohnya yang santer di Indonesia, Syekh Siti Jenar, jangan kita cari kuburan, enggak akan ada.
Ah, Tapi kan itu Ahok- dimusuhi oleh Islam sendiri, Bang. Seti Jenar Oh. akhirnya kan dibunuh. Iya, yang bunuh itu. Tidak ada yang Iya. dibunuh itu. Karena kan sesat. Iya, begini, begini. Kalau dia itu sudah sampai kepada bayinil haq, dalam artian itu menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu maha kekal, dia akan kekal juga, tapi dia kekalnya hanya setakat makhluk. Maka setara dengan dia, dengan Isa putra Maryam. Jadi jadi orang-orang yang ditunda kematiannya itu kan banyak nih. Para nabi-nabi banyak. Asal nabi-nabi yang ditunda kematiannya itu ajarannya sama. Yaitu bayinil haq itu. Halo? Jaringannya itu. Host?